Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang sunat dan orang kafir. Itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang Paulus menegur Kefas. Mengapa Paulus menegur Kefas? Karena Kefas melakukan kemunafikan. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Kefas makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut dengan saudara-saudara yang bersunat. Tetapi Paulus melihat kelakuan Kefas itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi tetapi engkau hidup secara kafir, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Jadi lewat kata-kata Paulus yang menegur Kefas ini, kita bisa mengerti bahwa dahulunya orang yang bersunat itu hanyalah orang Yahudi atau orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Dan tentang sunat ini hanya ada tertulis di dalam Alkitab dan tidak ada di kitab-kitab agama lain. Anda bisa cross-check, kalau ada tolong kasih datanya kepada saya. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah saudara-saudara yang tidak bersunat yang dimaksud di ayat 12 itu? Kalau kita membaca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ ditulis dengan jelas, saudara-saudara yang tidak bersunat itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kemudian kita perhatikan lagi apa kata Paulus di ayat 14. Jika engkau seorang Yahudi, tetapi kamu hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Sekarang lewat kata-kata Paulus ini kita bisa lebih mengerti lagi bahwa orang yang bukan Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang kafir. Dan orang-orang yang tidak bersunat dan orang-orang kafir yang dimaksud itu adalah orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat, dan orang-orang yang menyembah berhala. Sekarang timbul pertanyaan lagi. Kenapa orang Kristen yang mengerti hukum Taurat tidak melakukan sunat? Sebab setelah Yesus datang, sunat menjadi tidak berarti. Yang lebih berarti adalah iman kepada Kristus Yesus. Dalilnya ada di Galatia 5 ayat 6a. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Dan di dalam 1 Korintus 7 ayat 19 dijelaskan lagi, bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Berarti kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah setiap orang Kristen yang sudah melakukan hukum-hukum Allah berarti ia sudah melakukan sunat, karena melakukan hukum-hukum Allah lebih penting daripada sunat. Itulah share firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan lupa Jangan lupa like, like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah tombol